Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dadan Sakti. Nomor induk mahasiswa saya 10112332027 Hari ini saya akan eh, eh, hari hari ini saya akan melaksanakan tugas manajemen hukum dan kebijakan media, yaitu untuk membuat video tentang studi kasus. Studi kasus yang saya akan angkat ini yaitu tentang Gus Samsudin yang ditetapkan sebagai tersangka usai gelar perkara. Eh, Gus Samsudin dituntut dikarenakan soal kontennya yang menimbulkan kontroversi, yaitu dia menyatakan bahwa bertukar pasangan itu diperbolehkan asalkan sama-sama suka. Pada akhirnya dia dituntut dengan eh, dan dijerat pasal UU ITE usai terbukti membuat skenario boleh bertukar pasangan. Dituntut dengan pasal 28 ayat 2 dan 3 UU ITE yang dikhawatirkan unsurnya membuat informasi yang meresahkan dan membuat keonaran di masyarakat. Yang menjadi persoalan dengan mudahnya masyarakat mengakses media sosial dan membuat konten-konten, pada akhirnya banyak orang-orang yang mungkin dia ingin menjadi terkenal dengan cara-cara yang kurang baik. Salah satunya membuat konten-konten yang tidak senonoh atau membodohi masyarakat dengan membawa-bawa unsur agama. Yang menjadi kekhawatiran dengan mudahnya akses media sosial ini, banyak masyarakat awam yang mudah terpengaruhi oleh konten-konten yang bisa dikatakan tidak baik dan mempengaruhi akal dan pandangan masyarakat. Dengan bebasnya masyarakat sekarang tanpa ada regulasi hukum yang tepat, banyak konten-konten yang bisa merusak masa depan anak-anak bangsa. Salah satunya yang menurut saya jelek ini yaitu salah satunya Gus Samsudin ini, dengan beberapa kontroversi sebelum-sebelumnya yang menyatakan dia kebal, dia memiliki ilmu dalam. Pada akhirnya dia membuat padepokan karena dia merasa dirinya sudah tenar dan populer. Dikarenakan banyak orang yang tertipu oleh konten-kontennya, akhirnya banyak yang mengikuti dia, bahkan ikut dengan padepokan tersebut. Tapi nyatanya, meskipun telah dianggap bersalah di sidang perkara, dan pada akhirnya penghuni padepokan tersebut, yaitu padepokan Nur Zat Sejati, dipulangkan usai Gus Samsudin itu menjadi tersangka. Tapi yang bikin menarik, ternyata Gus Samsudin itu dibebaskan karena menurutnya pasal-pasal yang dituntut kepada dia itu tidak benar atau tidak ada bukti. Dengan dianggapnya remeh hukum di negara ini, bahkan Gus Samsudin pun masih bisa cengengesan dan senang saat di penjara. Dengan keadaan di borgol, dia pun merasa senang dan berkata, "Saya senang di penjara karena ini sudah menjadi takdir Allah. Ini sudah menjadi ketentuan Allah. Maka saya ridho dengan apapun yang Allah berikan kepada saya." Akhir-akhir ini banyak orang-orang di media sosial itu untuk mencari ketenaran, bahkan dia bisa dikatakan menjual agamanya sendiri, membawa-bawa agama untuk mendapatkan ketenaran.
Pada akhirnya hakim vonis bebas Gus Samsudin. Humas PN Blitar M. Iqbal Huta Barat mengatakan sidang putusan kasus UU ITE dengan terdakwa Samsudin dan dua anak buahnya Ahmad Yusuf Ferdian dan Muhammad Nur Habatul Fikri berjalan lancar. Putusan ini sudah sesuai hati majelis hakim berdasarkan fakta-fakta persidangan. Putusan sudah diputuskan secara adil di masyarakat. Kalau tidak puas dengan putusan itu, JPU bisa lakukan upaya hukum lain, ujar Iqbal kepada wartawan usai persidangan Senin sore 29 bulan 7 2024. Kepala Kejari Blitar Agus Kurniawan menyebutkan proses persidangan perdana berlangsung dengan cepat itu karena Gus Samsudin dan anak buahnya tidak melayangkan eksepsi. Ketika dakwaan dibacakan, tersangka tidak keberatan dan melakukan eksepsi. Secara otomatis dakwaan kami bisa dilanjutkan proses sidang berikutnya, katanya. Bagi saya yang sebagai penonton sosial media, seharusnya sosial media itu menerapkan kebijakan atau membuat regulasi yang jelas tentang cara dia membuat suatu konten atau lain sebagainya, karena pada saat ini banyak konten-konten yang menurut saya membodohi, entah itu dia menjual agama atau kebohongan-kebohongan yang lain. Menurut saya regulasi saat ini sangat sangat masih kurang efektif, karena banyak konten-konten yang menurut saya baik, hanya karena dia sedikit menyenggol pemerintah akhirnya akun-akunnya di-banned, sedangkan acara-acara pembodohan, acara-acara yang bisa dikatakan pornografi sampai saat ini masih bebas tanpa adanya aturan yang jelas harus seperti apa. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Maaf bila misalkan masih banyak kesalahan, ada kata yang kurang tepat. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.